Qin Chen menerkam leluhur Yuanmo lagi, dan kemudian dipukul mundur lagi dan lagi. Dengan dia dipukul mundur berulang kali, nafasnya menjadi semakin kuat. Kekuatan yang mencekik menyebar dengan gila-gilaan. Brengsek, ucap leluhur Yuanmo meraung dengan marah, dan tiba-tiba menamparkan Qin Chen dengan telapak tangan. Energi iblis yang sangat besar berkumpul dan berubah menjadi telapak tangan yang besar. Tangan besar yang tak berujung itu seperti langit dan langsung menekan Qin Chen. Qin Chen ditembak tepat di bawah dunia iblis yang tak ada habisnya. Tapi saat berikutnya, cahaya pedang menyala, dan sosok Qin Chen seperti kilat, memegang pedang karat misterius, langsung merobek telapak tangan yang luas, dan naik langsung dari langit yang tak berujung. Cahaya pedang mencapai langit, dan telapak tangan leluhur Yuanmo yang luas langsung dibelah. Kekuatan tak berujung mengalir ke tubuh Qin Chen bergetar, dan sedikit darah tumpah dari sudut mulutnya, tetapi ekspresinya sangat bersemangat. Dia bisa merasakan bahwa telapak tangan leluhur Yuanmo mengandung kekuatan transendensi setengah langkah yang sangat mengerikan, tetapi ketika kekuatan ini memasuki tubuhnya, kekuatan itu dibawa dengan paksa oleh tubuhnya, dan dia hanya sedikit terluka. Meskipun dia masih terluka, bagi Qin Chen, ini sudah merupakan kejutan besar. Karena di alam semesta saat ini, selain bayangan misterius itu, leluhur Yuanmo dan Xiao Yao Zizun sudah berada di tingkat tertinggi di alam semesta ini. Tanpa disadari, Qin Chen telah mendekati keberadaan tingkat tertinggi di alam semesta ini. Datang lagi, ucap Qin Chen tertawa keras, dan dia mengaktifkan pedang karat misterius. Pada saat ini, kekuatan pedang iblis di pedang karat misterius dilepaskan sepenuhnya olehnya. Qin Chen berubah menjadi cahaya pedang, dan cahaya pedang itu seperti sungai iblis yang mengerikan, dan dia mendatangi leluhur Yuanmo dalam sekejap. Keluar, ucap leluhur Yuanmo mengangkat tangan kanannya, mengumpulkan energi iblis yang tak ada habisnya, dan meninju dengan keras. Raungan yang mengejutkan terdengar, energi pedang yang ditampilkan oleh Qin Chen langsung runtuh, dan kekosongan ratusan juta mil di sekitarnya langsung berubah menjadi bubuk, tapi tanda pedang juga muncul di tangan leluhur Yuanmo. Di bawah serangan Qin Chen, leluhur Yuanmo juga terluka. Tapi Qin Chen hanya memiliki gelombang energi dan darah di tubuhnya, dan jejak darah tumpah dari sudut mulutnya lagi. Kekuatan asli transenden di tubuhnya melonjak, dan lukanya langsung sembuh dalam sekejap. Hal ini membuat leluhur Yuanmo terlihat jelek. Meskipun Qin Chen tidak sebaik dia masih memiliki asal-usul kaisar leluhur iblis hitam yang transenden di tubuhnya. Dengan asal-usul seperti itu, dia hanya bisa melukai Qin Chen, tetapi tidak bisa membunuh Qin Chen. Hahaha, melihat ini, Xiao Yao Zizun tertawa terbahak-bahak, leluhur Yuanmo, Anda dan saya telah bertarung selama bertahun-tahun, dan sekarang kita telah mencapai titik ini, apakah Anda masih ingin melawan? Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yao Zizun mengaktifkan menara Huang Tian dan langsung menekannya. Setelah melihat ini, leluhur Yuanmo melontarkan ekspresi keganasan di pupil matanya, dan kemudian meninju dengan pukulan yang keras. Dengan keras, menara Huang Tian segera terlempar. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba muncul di belakang leluhur Yuanmo dan menebasnya dengan pedang. Qin Chen dikelilingi oleh guntur yang tak ada habisnya, dan pupilnya langsung berubah menjadi darah. Kekuatan garis keturunan guntur langsung diintegrasikan ke dalam pedang karat misterius dan ditebas dengan ganas. Seluruh tubuh leluhur Yuanmo menggigil, tiba-tiba dia berbalik dan meninju, buru-buru meledakkan. Cahaya pedang Qin Chen, seluruh tubuhnya segera disambar oleh guntur berwarna darah, dan dia terlempar ke belakang ribuan kaki, bercak darah muncul di lengannya. Sebelum dia bisa mengambil nafas, Xiao Yao Zizun muncul dalam posisi terbelakang, dan jiwa bela diri bumi di tubuhnya langsung diaktifkan. Kekuatan jiwa bela diri yang tak terlihat langsung menjebak leluhur Yuanmo. Pada saat yang sama, tangan besar Xiao Yao Zizun telah mengenai tubuh leluhur Yuanmo. Energi iblis melonjak dari tubuh leluhur Yuanmo, dan jejak darah tumpah dari sudut mulutnya. Pada saat ini, Qin Chen muncul di samping leluhur Yuanmo lagi dan menebas dengan pedang. Leluhur Yuanmo tidak peduli untuk menekan energi darah di tubuhnya, jadi dia hanya bisa melawan lagi dengan marah. Mengejar dan bertarung dengan sengit. Qin Chen dan Xiao Yao Zizun terus mengambil tindakan, memaksa leluhur Yuanmo mundur dengan gila-gilaan. Dan saat itu juga, Meong, kucing hitam besar itu tiba-tiba muncul di depan leluhur Yuanmo,
Dan dengan cakarnya, terdengar letupan, dan garis-garis darah tiba-tiba muncul di wajah leluhur Yuanmo. "Kamu binatang buas!" teriak leluhur Yuanmo sangat terkejut hingga dia benar-benar terluka oleh seekor kucing. Dia tiba-tiba mengaktifkan energi iblis di tubuhnya. Dengan keras, energi iblis itu meledak seperti bom, tetapi kucing hitam besar itu tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Di bawah serangan gabungan kucing hitam besar, Qin Chen, dan Xiao Yao Zizun, leluhur Yuanmo terus mundur dan berada dalam kekacauan. Awalnya, kekuatan Xiao Yao Zizun cukup untuk menyamakan kedudukan dengan leluhur Yuanmo, dan tidak ada pihak yang bisa melakukan apapun satu sama lain. Sekarang dengan tindakan Qin Chen dan kucing hitam besar, keseimbangan asli segera miring. Dan karena berkah dari pohon iblis 10.000 dunia dan perangkat sumber jiwa iblis, keunggulan leluhur Yuanmo di istana dunia iblis menghilang seketika, dan dia hanya bisa menghadapinya secara pasif dan terus-menerus menangkis. "Leluhur Yuanmo, ayo kita tangkap dia," kata Xiao Yao Zizun bergemuruh. Di kejauhan, Huang Gu Zizun dan yang lainnya panik. Mereka juga dapat melihat bahwa leluhur terus-menerus melakukan tangkisan. Tidak hanya mereka, tetapi juga ras lain di luar dunia iblis, termasuk klan tulang, memiliki wajah jelek dan merasa tidak nyaman. Jika leluhur Yuanmo dikalahkan, mereka tidak akan bisa lepas dari bahaya. Tapi dalam pertarungan level ini, bahkan puncak tertinggi pun tidak dapat melakukan intervensi, dan tentu saja mereka tidak dapat berpartisipasi. "Xiao Yao Zizun, jika kamu ingin membunuhku, tidak semudah itu," teriak leluhur Yuanmo meraung. Tiba-tiba, sebuah lubang tiba-tiba terbuka di langit di atas dunia iblis, dan aura kosmik gelap yang mengerikan turun. Seorang pria kuat berjubah hitam tiba-tiba keluar dari lubang. Begitu pria kuat berjubah hitam ini muncul, seluruh dunia bergetar hebat. Semua orang mendongak kaget, setengah langkah lagi menuju transendensi. Aura alam semesta yang gelap, apakah orang ini adalah penguasa alam semesta yang gelap? Gumam semua orang terkejut. "Pemilik pasar gelap, aku tidak menyangka kamu akan datang juga," ucap Xiao Yao Zizun mengangkat kepalanya, matanya fokus, dan dia berkata dengan suara yang dalam. "Pemilik pasar gelap." Mendengar perkataan Xiao Yao Zizun, semua orang terlihat kaget. Mungkinkah pria berjubah hitam ini adalah penguasa alam semesta gelap yang menguasai seluruh pasar gelap alam semesta gelap dan menguasai galaksi Netherworld? Saat ini, banyak orang yang terkejut. Rumor mengatakan bahwa alam semesta gelap adalah sisi lain yang lahir saat alam semesta ini terbuka. Penciptaan alam semesta disebabkan oleh Big Bang, dan energi mengerikan terus meluas keluar. Namun demikian pula, terdapat energi positif dan energi gelap di alam semesta, seperti dua sisi yin dan yang. Energi positif muncul membentuk alam semesta yang, sedangkan energi gelap membentuk alam semesta gelap. Namun alam semesta gelap sebenarnya jauh lebih kecil daripada alam semesta yang. Jika alam semesta yang diibaratkan dengan sebuah bangunan, maka alam semesta gelap setara dengan bayangan bangunan tersebut. Keberadaan alam semesta yang, bergantung pada keberadaannya dan tidak dapat berdiri sendiri. Namun meski begitu, ketika pemilik pasar gelap muncul, semua orang yang hadir ketakutan, dan tidak ada yang berani meremehkannya. Berbeda dengan alam semesta yang, di mana terdapat kekuatan dan ras yang tak terhitung jumlahnya, di alam semesta gelap, hanya ada satu kekuatan, yaitu pasar gelap, yang mengambil alih bisnis seluruh alam semesta yang. Pemilik pasar gelap mengendalikan seluruh pasar gelap, jadi tidak ada seorang pun di alam semesta yang berani meremehkan pemilik pasar gelap di alam semesta gelap. Detasemen setengah langkah, saya tidak menyangka pemilik pasar gelap menjadi ahli detasemen setengah langkah. Itu benar. Jika Anda bukan Master Transcendent setengah langkah, bagaimana orang biasa bisa mengendalikan tempat sebesar ini seperti pasar gelap tanpa dikendalikan oleh iblis dan Teran? Saat ini, banyak orang di alam semesta yang terkejut dan menunjukkan keterkejutan. Penguasa pasar gelap, gumam leluhur Yuanmo juga menatap ke arah pihak lain, dengan sedikit kesungguhan di pupil matanya. Dia tak terkalahkan di alam semesta ini selama satu era. Jika dia berada di masa kejayaannya, dia secara alami tidak akan takut pada penguasa pasar gelap. Bahkan alam semesta yang gelap adalah dunia yang akan dia tempati cepat atau lambat. Tapi sekarang ketika dia melihat Master Pasar Gelap, dia terkejut. Dia sudah dalam keadaan malu karena pengeongan Xiao Yao Zizun dan Qin Chen. Jika pemilik pasar gelap turun tangan lagi,
maka pemilik pasar gelap melihat pemandangan itu, pupil matanya sedikit menyusut, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, "Oh, Xiao Yao Zizun, sudah lama tidak bertemu, apa yang kamu?" Dia melihat sekeliling dengan curiga. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan merasakan alam semesta 4 dimensi. Dia sepertinya merasakan sesuatu, dan matanya sedikit menyusut. Akhirnya, dia melihat ke tempat pusaran air berada di langit di atas dunia iblis, dan dia bergumam, apakah ada anggota klan kegelapan di sini tadi? Saat ini, Qin Chen juga berhenti dan melihat ke pihak lain. Apakah ini pemilik pasar gelap? Tidak mengherankan jika seorang Master Transcendent setengah langkah dapat mengendalikan seluruh alam semesta yang gelap. Namun kemunculan Master seperti itu di dunia iblis membuat Qin Chen langsung waspada. Bagaimanapun, leluhur Yuan Mo kini menjadi kura-kura di dalam guci. Tidak diketahui apakah penguasa pasar gelap itu musuh atau teman. Jika dia adalah musuh, jika dia dan leluhur Yuan Mo bergabung, saya khawatir akan ada variabel. Segera, Qin Chen berbalik dan melihat ke arah Xiao Yao Zizun, dia sepertinya mengenal Xiao Yao Zizun. Tapi dia melihat senyuman di sudut mulut Xiao Yao Zizun, dan berkata dengan ringan, "Apa, Master Pasar Gelap, bukankah kamu selalu tinggal di alam semesta yang gelap? Menurut aturan yang ditetapkan saat itu, sepertinya kamu tidak bisa datang ke alam semesta yang sesuka hati. Apakah kamu ingin ikut campur dalam urusan alam semesta yang kami?" Untuk pria sekuat itu, Xiao Yao Zizun tentu saja tidak bisa mengabaikannya. Haha, pemilik pasar gelap itu tertawa, melihat sekeliling lagi, dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Yao, jangan gugup, aku hanya merasakan sedikit kekuatan transenden, jadi aku datang ke sini untuk melihatnya. Bagaimanapun, saya adalah warga negara alam semesta, jika master tingkat super muncul, itu akan menghancurkan keamanan alam semesta. Saya akan datang dan mengurusnya. Bukan berarti melanggar aturan bukan." Oh, Xiao Yao Zizun tersenyum, memang ada orang kuat transenden dari klan kegelapan yang datang sebelumnya, tapi dia sudah mati. Kamu seharusnya merasakan kekuatan aslinya. Apa? Mati? Gumam pemilik pasar gelap, pupil matanya menyusut, dan hatinya sepertinya dipenuhi gelombang kekerasan. Dia menyipitkan matanya dan berkata, bagaimana dia mati? Kamu tidak perlu tahu bagaimana orang itu mati. Ucap Xiao Yao Zizun berkata dengan tenang, jika tidak terjadi apa-apa, akan lebih baik bagimu untuk kembali ke alam semesta gelapmu. Bagaimanapun, kita telah membuat kesepakatan sebelumnya. Pemilik pasar gelap melihat dalam-dalam dan tidak menjawab. Dia melihat sekeliling, dan pada saat ini dia bisa melihat ekspresi ketakutan orang-orang di seluruh dunia iblis. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir secara mendalam. Dia segera tahu bahwa apa yang dikatakan Xiao Yao Zizun tentang jatuhnya orang kuat transenden bukanlah omong kosong belaka, reaksi semua orang sudah menunjukkan hal ini. Sebuah ide muncul di benak pemilik pasar gelap. Dia segera menatap leluhur Yuan Mo, mengerutkan kening dan berkata, Yuan Mo, sepertinya kondisimu buruk. Dengan kekuatannya, dia secara alami bisa melihat beberapa luka dan petunjuk pada leluhur Yuan Mo. Leluhur Yuan Mo mendengus dingin namun tidak menjawab. Pada saat ini, kucing hitam besar itu mendengus dingin, Xiao Yao Zizun, dari mana orang-orang itu datang untuk pamer di depan kaisar kucing ini? Yang disebut alam semesta gelap hanyalah sisi gelap dari alam semesta ini. Yang mulia, nada bicara Anda sangat besar. Ucap pemilik pasar gelap mendengus dingin, dan aura mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Apa? Kamu ingin bertarung? Ucap kucing hitam besar itu mengangkat kepalanya, memandang ke pihak lain, yang mulia pasti memiliki banyak pengalaman untuk menjadi penguasa alam semesta yang gelap ini. Tidak bisakah kamu melihat siapa putra keberuntungan di sini? Sekarang jurang ini bahkan sulit bagi leluhur iblis melarikan diri sampai mati, kenapa kamu berpura-pura berada di sini? Jika saya tidak dilarang, saya pasti sudah lama menamparmu sampai mati. Kata kucing hitam besar mencibir. Apa? Dilarang? Gumam pemilik pasar gelap memandangi kucing hitam besar itu dan tidak bisa menahan sedikitpun alisnya, karena dia tidak bisa merasakan kekuatan terlarang apapun dari kucing hitam besar itu. Dia segera mencibir dan berkata, maksudmu, kamu adalah putra keberuntungan. Kucing hitam besar itu mencibir, kamu memang idiot. Saat dia mengatakan itu, kucing hitam besar itu memandang Qin Chen dan berkata, saya sedang membicarakan tentang anak ini. Apa?
Anak ini, gumam pemilik pasar gelap, matanya tertuju pada Qin Chen. Saat dia hendak berbicara, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Armor ilahi Haotian, kekuatan Luotian gelap, ucap pemilik pasar gelap tercengang, apakah itu Anda? Qin Chen tercengang. Mungkinkah pihak lain mengenalnya? Sepertinya saya baru sekali ke pasar gelap bukan? Saat itu, saya masih berusaha mencapai alam yang mulia, mungkinkah pihak lain memperhatikan saya? Gumam Qin Chen tidak bisa tidak bertanya-tanya. Untuk mengetahui, penguasa pasar gelap adalah Master Transcendent setengah langkah akan terlalu aneh bagi Master Transcendent setengah langkah untuk memperhatikan pria yang bahkan bukan seorang terhormat. Saat Qin Chen bingung, pemilik pasar gelap terkejut. Dia memandang Qin Chen, yang memiliki aura mengerikan yang keluar dari tubuhnya, dan kemudian pada leluhur Yuan Mo yang tampak sedikit kebingungan tidak jauh dari sana, dan kelopak matanya tidak bisa menahan untuk tidak bergerak. Tiba-tiba, pemilik pasar gelap teringat akan apa yang dikatakan pemimpin Sekte Tianji kepadanya ketika dia datang ke alam semesta gelap ratusan juta tahun yang lalu. Mungkinkah orang ini adalah orang yang disebutkan oleh pemimpin Sekte Tianji saat itu? Pada saat ini, pemilik pasar gelap tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat di mana orang-orang kuat dari klan gelap telah jatuh. Bahkan orang-orang kuat dan transenden dari klan gelap telah jatuh di sini. Apakah semua yang dikatakan pemimpin Sekte Tianji pada tahun-tahun itu benar? Pada saat ini, dia telah sepenuhnya memahami mengapa detasemen klan gelap telah jatuh. Leluhur Yuan Mo telah mengacaukan seseorang yang tidak dapat dia ganggu. Kucing hitam besar itu melirik ke arah pemilik pasar gelap dan berkata dengan tenang, menurut saya, Anda memiliki akal sehat. Anda seharusnya bisa mengatakan bahwa anak ini adalah putra keberuntungan bukan? Pemilik pasar gelap terdiam, tapi tidak peduli betapa bodohnya dia masih bisa merasakan betapa luar biasa Qin Chen. Rumornya, ketika sebuah alam semesta akan mencapai akhir reinkarnasi, akan selalu ada seorang jenius yang menentang kehendak alam semesta. Jenius ini seringkali memadatkan seluruh keberuntungan seluruh alam semesta dan dapat disukai oleh asal-usul alam semesta. Karena asal-usul alam semesta juga mempunyai kesadarannya sendiri, mereka tidak ingin langsung musnah di penghujung era reinkarnasi dan menjadi setitik debu di lautan luas alam semesta. Jika kehendak alam semesta ingin bertahan, maka harus menumbuhkan putra jenius yang benar-benar peduli terhadap alam semesta ini, melampaui reinkarnasi, dan melanjutkan masa depan alam semesta ini. Qin Chen di depannya kemungkinan besar adalah jenius tak tertandingi yang disukai oleh asal-usul alam semesta. Tiba-tiba, pemilik pasar gelap menghela nafas. Dia sebenarnya berasal dari era yang sama dengan leluhur pedang, dan Master Sekte Tianji. Dia adalah Master Transcendent setengah langkah saat itu, dan dia juga memiliki harapan untuk mencapai transendensi. Namun, seperti leluhur pedang dan lainnya, dia tidak dapat mengambil langkah ini sampai kemunculan leluhur Yuan Mo yang sedang naik daun, dan Xiao Yao Zizun bahkan melampaui mereka. Namun pada akhirnya, baik Xiao Yao Zizun maupun leluhur Yuan Mo tidak dapat mengambil langkah ini. Pada saat ini, Xiao Yao Zizun mengerutkan kening dan berkata, penguasa pasar gelap, apakah kamu tidak akan kembali ke alam semesta yang gelap? Penguasa pasar gelap tiba-tiba tersenyum pada Xiao Yao Zizun dan berkata, Xiao Yao Zizun, apapun yang terjadi, sebagai pengontrol alam semesta yang gelap, saya juga orang-orang di alam semesta ini, leluhur Yuan Mo kini bertindak berlawanan arah, melanggar aturan asli alam semesta. Karena saya telah datang ke sini, jadi tentu saja saya tidak bisa membiarkan klan iblis terus berkeliaran di alam semesta ini. Ucap pemilik pasar gelap berbicara dengan benar dan terlihat sangat marah. Dengan ledakan, kekuatan kosmik gelap yang mengerikan dengan cepat berkumpul di tubuhnya, mengejutkan dunia di sekitarnya. Xiao Yao Zizun dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi Teran yang hadir tercengang. Di sisi lain, ekspresi leluhur Yuan Mo tiba-tiba berubah. Penguasa pasar gelap, apakah kamu ingin membantu Teran? Jangan lupa, dengan situasi alam semesta saat ini, paling banyak satu detasemen dapat lahir. Jika Anda membantu Teran ini, bukan Anda yang pada akhirnya akan mencapai transendensi, yang pasti salah satu dari keduanya, Xiao Yao Zizun dan anak itu. Tetapi jika Anda bergabung dengan saya, maka Anda dan saya akan melahap kekuatan asli alam semesta ini bersama-sama, dan mungkin kita bisa mencapai transendensi bersama-sama. Kata leluhur Yuan Mo dengan suara yang dalam.
Dia awalnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika Master Pasar Gelap masih membantu Xiao Yao Zizun, maka dia tidak akan memiliki harapan sama sekali. Berhentilah bicara omong kosong, leluhur Yuan Mo, kamu tercela dan tidak tahu malu. Saya sangat bijaksana dan berkuasa, bagaimana saya bisa bergabung dalam perbuatan yang sama dengan Anda? Bunuh. Begitu dia selesai berbicara, sebelum leluhur Yuan Mo sempat bereaksi, pemilik pasar gelap segera menyerangnya. Ini adalah mosi percaya untuk Xiao Yao Zizun dan lainnya. Dia mengambil inisiatif dan menekannya dengan satu tangan, mengubahnya menjadi batu giling yang menutupi langit dan matahari, dan menekannya ke arah leluhur Yuan Mo. Sebuah rune kuno muncul di batu kilangan ini, berisi aura menakjubkan dari alam semesta gelap, yang melampaui aturan dan sepertinya mengungkapkan arti sebenarnya dari langit dan bumi. Orang-orang kuat dari semua ras di kejauhan tiba-tiba membuka mata mereka dan melihat dengan hati-hati. Ini adalah penguasa pasar gelap yang muncul untuk merapal mantra dan menggunakan aturan tertinggi alam semesta gelap. Alam semesta yang gelap dan alam semesta yang mewakili sisi yin dan yang dari hal yang sama. Jika mereka dapat memahami sedikit, mereka mungkin dapat membuka pintu ke dunia baru. Tuan pasar gelap, kamu mencari kematianmu sendiri. Ucap leluhur Yuan Mo meraung dan mengayunkan tinjunya untuk menemuinya. 2,5 langkah transendensi mulai bertarung. Ini sangat mengerikan. Dunia iblis terkoyak di tempat, seolah-olah akhir dunia akan datang. Saya tidak menyangka pemilik pasar gelap ini benar-benar ingin membantu kami. Ucap Xiao Yao Zizun dan Qin Chen saling memandang dan berkata, lakukan. Transendensi setengah langkah lainnya datang untuk membantu, yang merupakan kesempatan terbaik untuk membunuh leluhur Yuan Mo, bagaimana mereka bisa menyerah. Keduanya mengambil tindakan bersama. Tiba-tiba, leluhur Yuan Mo mundur terus-menerus di bawah serangan Xiao Yao Zizun, Qin Chen, pemilik pasar gelap dan kucing hitam besar, dan tubuhnya terus menerima luka. Semua orang kuat di dunia iblis tampak pucat. Jika ini terus berlanjut, niscaya leluhur mereka akan mati. Leluhur Yuan Mo secara alami mengetahui hal ini lebih baik. Dia berulang kali melawan dan meraung, Xiao Yao, biarkan aku pergi, jika tidak, aku pasti akan binasa bersamamu. Xiao Yao Zizun mendengus dingin dan berkata dengan suara dingin, apakah menurutmu itu mungkin? Dengan keras, menara Huangtian ditekan, mencoba menahan leluhur Yuan Mo. Melihat leluhur Yuan Mo hendak ditindas, tiba-tiba leluhur Yuan Mo meraung dengan ganas, karena kamu bertekad untuk membunuhku, maka aku akan membantumu. Aura mengerikan tiba-tiba meletus dari leluhur Yuan Mo, dan itu langsung meledakkan sumber transendensi setengah langkah di tubuhnya.